Ya, perkenalkan, nama saya Francisco Xavierus Solver dari kelas R3C dengan NPM 155. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri aljabar linear, yaitu materi determinan, inverse, adjoint, dan transpose. Determinan matriks adalah nilai saklar yang dihitung dari elemen-elemen suatu matriks persegi. Matriks berordo nxn adalah dan digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat matriks. Seperti apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak? Singkatnya, determinan matriks adalah nilai yang menunjukkan apakah matriks dapat dibalik dan menggambarkan skala perubahan volume akibat transformasi linear. Dan berikut ada contoh soal determinan yang berordo 2 kali 2. Contoh soalnya adalah A sama dengan 2, 5, 4, dan 3. Ketika dihitung menjadi 2 dikali 3, lalu 5 dikali 4, sama dengan 6 dikurang 20, yang hasilnya minus 14. Dan ada juga determinan ordo 3 kali 3. Nah, di sini soalnya lebih panjang lagi, ada 6 angka yang dimulai dari 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Oh iya, dan juga 4, 2, 8 itu garis. Kalau 428 itu baris, 42 ketiga itu kolom. Jadi ke samping baris, ke bawah kolom. Nah, kita menghitungnya adalah dengan rumus ABC 428 ABC, lalu ke bawahnya seterusnya DEF dan seterusnya. Nah, ke sampingnya itu kita tambahin lagi dua angka yang angka sebelumnya, jadi ABC AB. Lalu berikutnya juga yang bawahnya. Nah, cara menghitungnya adalah 414, lalu 253, lalu 822, dan seterusnya lagi 813, 452, 224. Seperti tadi saya bilang, angka-angka yang sudah dirumuskan itu dihitung menjadi satu, seperti 4 kali 1 kali 4, lalu ditambah 2 kali 5 kali 3, ditambah 8 kali 2 kali 2. Itu dari garis biru. Dari garis orange ada 8 kali 1 kali 3 dikurang 4 kali 5 kali 2 dikurang 2 kali 2 kali 4, menjadi 16 ditambah 30 ditambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurang 16, yang hasilnya minus 2. Nah, selanjutnya ada inverse atau kebalikan. Inverse matriks adalah kebalikan dari suatu matriks persegi, yaitu matriks lain yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Secara sederhana, jika A adalah matriks, maka inversenya adalah matriks A1 yang memenuhi AX A1 sama dengan A-1, X A sama dengan I. Lalu dalam matriks juga sama, seperti yang sudah dijelaskan pada definisi di atas. Jika AB sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas, maka B merupakan inverse matriks A dan sebaliknya. Tapi untuk mencari inverse sebuah matriks tidak semudah mencari inverse bilangan rasional, karena tidak ada operasi pembagian pada matriks. Selanjutnya ada inverse. Masih di inverse, sebuah matriks dapat memiliki nilai inverse apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Matriks persegi tersebut adalah matriks yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Jadi jika matriksnya bukan merupakan matriks persegi, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Di samping itu, beberapa kondisi lain agar sebuah matriks dapat dicari nilai inverse-nya. Nah, di sini juga ada contoh dari soal inverse ordo 2 kali 2. Soalnya di sini ada 4, 1, 7, dan 2. Nah, elemen-elemen yang berada di lingkaran biru merupakan diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya, sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkaran orange merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan minus 1. Nah, selanjutnya di sini ada inverse 3 kali 3. Jika det A sama dengan 0, maka inverse-nya adalah A-1 sama dengan 1 per determinan A sama dengan ADJ. ADJ itu adalah adjoint, sama dengan yang berarti transpose dari matriks kofaktor. Nah, berikutnya ada adjoint. Matriks adjoint atau sering ditulis sebagai yang tadi ADJA adalah matriks yang diperoleh dari transpose matriks kofaktor. Matriks ini memiliki peran penting dalam perhitungan inverse matriks, terutama untuk matriks berordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Untuk memperoleh adjoint atau suatu matriks, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari matriks minor.
yaitu determinan dari submatrik yang terbentuk setelah menghilangkan baris dan kolom tertentu. Nah, adjoin langkah terakhir adalah melakukan transpose terhadap matriks kofaktor, yaitu menukar baris menjadi kolom sehingga terbentuklah ad A. Hubungan adjoin dengan inverse ditunjukkan oleh rumus berikut. Dengan syarat bahwa determinan matriks A tidak sama dengan 0 atau determinan A. Nah, ini maksudnya sama ya. Jika determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki adjoin yang dapat digunakan untuk mencari inverse. Karena matriks tersebut disebut singular dan tidak cuma dapat di inverse. Dengan demikian, penggunaan matriks adjoin membantu menyederhanakan perhitungan numerik dengan yang kompleks, sehingga dapat mempermudah analisis dan pemodelan masalah nyata yang melibatkan hubungan antar variabel dalam bentuk sistem persamaan dengan memahami konsep matriks adjoin. Seseorang akan memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari materi lanjutan dalam aljabar linear dan aplikasinya dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini ada contoh adjoin diketahui matriks A yaitu 2, 5, 3, dan 4 menjadi D min B min C A dengan A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Maka 4 min 5 4 lalu min 5 min 3 dan 2. Nah, ketika diubah menjadi 4 min 5 min 3 min 2. Contoh adjoin. Nah, berikutnya dia contoh adjoin order 3x3 dengan matriks kofaktor C. Di sini ada 6 angka yaitu 24, 5, minus 4, minus 12, 3, 2, minus 2, minus 5, dan 4. Transpose matriks kofaktor menjadi, nah ini seperti yang tadi saya bilang, 24 min 12 min 2 itu adalah dari kolom pertama. Kolom pertama diubah menjadi baris pertama dan baris pertama diubah menjadi kolom pertama. 24 minus 12 minus 2, lalu 5, 3, dan minus 5, lalu minus 4, 2, dan 4, karena semuanya diubah menjadi 24 minus 12 minus 2, 5, 3, minus 5, minus 4, 2, dan 4. Ini semua hasil dari 24 yang 24, 5, dan minus 4 yang tadinya ada di yang ada di baris pertama diubah menjadi turun ke bawah menjadi kolom pertama. Nah, dan terakhir ada transpose. Transpose matriks adalah suatu operasi dalam aljabar linear yang mengubah posisi elemen-elemen dalam matriks dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jika sebuah matriks dinamakan A, maka transpose dari matriks tersebut dilambangkan dengan huruf A pangkat T. Contoh transpose order 2x2, diketahui matriks A, B, C, dan D diubah menjadi A, C, B, dan D. Perhatikan bahwa nilai B dan C saling bertukar posisi, sedangkan A dan D tetap. Contohnya yaitu 2, 5, min 3, dan 4. Maka transposenya adalah 2, min 3, 5, dan 4. Nah, yang di sini yang berubah adalah 5 dan min 3. 5 yang tadinya ada di atas menjadi di bawah, sedangkan 3 yang tadinya di bawah menjadi di atas. Nah, di sini ada contoh dari order 3x3-nya, dari yang 21, 22, 23, 21, 31, 3, dan 41. Nah, dari yang pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan begitu seterusnya. 21, 31, dan 41 yang tadinya ada di kolom pertama berubah menjadi ke garis pertama. Lalu 31, 32, 33 yang tadinya ada di baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Nah, contoh berikutnya ada 4, minus 27, 7, 1, 5, 0, minus 3, 6, dan 2. Berubah menjadi 4, 1, minus 3. Karena yang tadinya 4, 1, 3 ada di kolom pertama berubah menjadi baris pertama, dan seterusnya begitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.